Pernahkah kalian merasa diawasi di dalam rumah kalian sendiri? Di tempat yang seharusnya menjadi benteng privasi paling aman? Di kamar tidur, di ruang keluarga. Tapi ternyata ada mata lain yang tak pernah tidur. Mata yang merekam setiap gerak-gerik, setiap nafas, bahkan aib yang seharusnya terkubur dalam-dalam. Kita sering berpikir bahwa setan bersembunyi di bawah ranjang atau di dalam lemari. Tapi bagaimana jika di era modern ini, iblis tidak lagi perlu menampakkan wujud menyeramkan? Bagaimana jika mereka menggunakan teknologi, menggunakan lensa yang kita pasang sendiri untuk menelanjangi kehormatan kita di depan jutaan manusia? Kasus yang baru saja meledak ini bukan sekedar tentang file video yang bocor. Ini adalah peringatan keras tentang batas tipis antara manusia, teknologi, dan perjanjian gelap yang mungkin tak kita sadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pasukan pemberani di channel kesayangan kita semua. Semoga kalian yang menonton video ini selalu dalam lindungan Allah SWT, dijauhkan dari mara bahaya, dan diberkahi rizkinya. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang cukup berat dan bikin merinding hari ini, mari kita sejenak menundukkan hati, bersolawat kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan sholawat ini hati kita menjadi tenang dan kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Dan buat kalian yang baru mampir, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena di sini, kita tidak hanya membahas berita yang sedang viral, tapi kita akan mengupas kulit luarnya, masuk ke dagingnya, hingga menyentuh sisi gelap yang jarang dibicarakan orang lain. Sisi di mana logika bertemu dengan mistika. Sudah siap? Mari kita mulai. Dunia maya kembali diguncang gempa digital yang dahsyat teman-teman. Kali ini, sorotan lampu tembak mengarah kepada sosok wanita yang selama ini kita kenal dengan ketegarannya, Inara Rusli. Baru-baru ini, sebuah rekaman CCTV berdurasi sangat panjang, 2 jam penuh, bocor ke publik. Bukan video singkat, bukan potongan klip, tapi full 2 jam. Video ini memperlihatkan interaksi pribadi antara Inara Rusli dan Insanul Fahmi. Lokasinya, di tempat yang paling sakral bagi setiap pemilik rumah, properti pribadi Inara sendiri. Berdasarkan penelusuran tim kita dari berbagai sumber terpercaya, termasuk Netral News, video ini meledak viral dalam hitungan jam. Narasi yang dibangun oleh penyebar video ini sangat tendensius, menyebutnya sebagai bukti perselingkuhan. Tapi, tunggu dulu, kita harus jeli melihat ini. Inara tidak tinggal diam, merasa privasinya diperkosa, ia langsung bergerak cepat melaporkan kejadian ini ke Bareskrim Polri. Pasal yang dikenakan pun tidak main-main, yaitu pelanggaran Undang-Undang ITE. Polisi dan pakar hukum pun sudah mewanti-wanti, jangan sebarkan, jangan tonton, jangan bagikan linknya. Karena siapapun yang jarinya gatal ikut menyebarkan, bisa terseret ke balik jeruji besi. Namun, disinilah letak misterinya. Siapa yang menyebarkan? Siapa yang punya akses ke CCTV rumah pribadi seseorang? Dugaan awal, dan ini yang paling mengerikan secara psikologis, mengarah kepada orang terdekat. Orang yang dulu pernah berbagi bantal, berbagi mimpi. Nama mantan suami Inara, Virgun, mencuat ke permukaan. Ada bukti chat yang beredar di mana ia mengklaim memiliki rekaman dari lantai 3. Bayangkan teman-teman, sebuah rumah yang seharusnya sudah menjadi milik pribadi Inara, ternyata masih memiliki mata yang dikendalikan oleh masa lalu. CCTV yang seharusnya menjadi alat keamanan, security, berubah fungsi menjadi alat mata-mata, spyware. Tapi, apakah ini murni hanya masalah teknis? Apakah ini murni hanya masalah dendam mantan suami istri? Disinilah kita akan mulai masuk ke pembahasan yang lebih dalam. Kita akan sedikit bergeser dari fakta hukum menuju analisis kultural dan metafisika. Kita tahu, dalam budaya Nusantara, ada istilah pesugihan, sebuah jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan, kekuasaan, atau bahkan ketenaran, popularitas, dengan memberikan imbalan atau tumbal kepada entitas gaib. Biasanya, tumbal itu berupa nyawa, ayam cemani, atau ritual-ritual mengerikan di Gunung Kawi. Tapi, pernahkah kalian berpikir bahwa bentuk pesugihan itu berevolusi mengikuti zaman? Di era digital ini, mata uang yang paling berharga bukan lagi emas batangan, melainkan atensi dan data pribadi. Coba kita renungkan,
Inara Rusli adalah sosok yang namanya melambung tinggi, terutama setelah drama rumah tangganya menjadi konsumsi publik. Dia mendapatkan simpati, dia mendapatkan kontrak kerja, dia menjadi brand ambasador. Rezeki mengalir deras. Alhamdulillah, itu adalah hal yang baik. Namun, dalam hukum keseimbangan alam, yang sering disalahartikan dalam praktek pesugihan, setiap kenaikan drastis seringkali menuntut biaya yang drastis pula. Ada sebuah teori konspirasi metafisika yang menyebutkan bahwa popularitas instan itu memiliki energi panas. Energi ini seperti api. Jika wadahnya, manusianya, tidak siap, atau jika ada perjanjian tak tertulis dengan nafsu duniawi, maka api itu akan membakar privasinya sendiri. Bocornya CCTV ini bisa kita analogikan sebagai tumbal modern. Jika dalam pesugihan kuno, jin atau tuyul dikirim untuk mengintip rahasia orang dan mencuri uangnya, di zaman sekarang, jin itu berwujud algoritma dan lensa kamera. Pertanyaannya, apakah kejadian bocornya aib ini murni kelalaian manusia, atau ada energi negatif yang mengundang aib itu untuk terbuka? Mari kita bedah lebih dalam kaitannya dengan pesugihan kandang bubrah dan konsep ain, pandangan mata yang mungkin bekerja secara tidak sadar di kasus ini. Teman-teman, mari kita bedah konsep CCTV ini dari sudut pandang metafisika. Dalam literatur kuno dan kitab-kitab klasik, kita mengenal bangsa jin yang memiliki kemampuan untuk mencuri dengar berita dari langit, atau yang disuruh oleh dukun untuk memata-matai targetnya. Dulu, jika seseorang ingin tahu rahasia musuhnya, mereka akan mengirim khodam atau jin pengintai. Tapi, iblis itu cerdas, iblis itu visioner. Di zaman modern, mereka tidak perlu lagi bersusah payah menembus dinding secara gaib jika manusia sendiri dengan sukarela memasang mata di dalam rumahnya. CCTV, webcam, kamera HP, sadar atau tidak, adalah portal. Ada sebuah teori yang disebut tekno-animism, kepercayaan bahwa teknologi pun memiliki jiwa atau energi. Perangkat elektronik bekerja dengan listrik, dan tahukah kalian, dalam dunia supranatural, listrik adalah salah satu manifestasi energi yang paling dekat dengan frekuensi makhluk astral. Dalam kasus Inara Rusli, rekaman itu bocor selama 2 jam. Coba bayangkan, 2 jam adalah waktu yang sangat lama. Siapa yang betah menonton rekaman CCTV statis selama itu jika bukan didasari oleh obsesi yang mengerikan? Berita menyebutkan bahwa dugaan penyebar adalah orang yang punya akses, mungkin dari lantai 3. Dalam banyak mitos urban dan feng shui, lantai atas atau area yang jarang dijamah seringkali menjadi tempat berkumpulnya energi statis. Jika benar ada keterlibatan dendam masa lalu, seperti dugaan terhadap mantan suami yang beredar di berita, maka dendam itu adalah bensinnya. CCTV hanyalah korek apinya. Apakah mungkin kebocoran ini bukan sekedar hacking atau login ilegal? Apakah mungkin ada bisikan gaib yang menuntun jari pelaku untuk menekan tombol record dan share di waktu yang paling menghancurkan? Setan tidak perlu meretas password. Setan hanya perlu meretas hati manusia yang sedang dikuasai amarah dan dendam. Dan hasilnya, aib yang seharusnya tertutup rapat kini menjadi tontonan jutaan manusia. Ini adalah kerja iblis yang sangat rapi. Membuka aib saudara seiman adalah salah satu dosa besar, dan teknologi mempermudah dosa itu terjadi dalam skala massal. Sekarang, mari kita bicara soal energi rumah. Kita tahu, sejarah rumah tangga Inara penuh dengan gejolak, perceraian, perebutan hak asuh, saling lapor polisi. Dalam kacamata spiritual, rumah yang terus-menerus diisi dengan pertengkaran, tangisan, dan sumpah serapah akan menciptakan apa yang disebut rumah panas. Energi negatif ini menumpuk di setiap sudut ruangan, menempel di dinding, di perabotan, dan di perangkat elektronik. Rumah yang panas membuat penghuninya tidak tenang, dan yang lebih parah, ia merusak pagar gaib, perlindungan spiritual penghuninya. Inara Rusli adalah wanita yang cantik, sukses, dan viral. Dalam Islam, kita mengenal konsep penyakit ain, pandangan mata. Al-ainu haq, ain itu benar adanya. Pandangan mata yang penuh kekaguman berlebihan atau kedengkian yang tajam bisa menghancurkan seseorang. Coba kita hubungkan, Inara membuka cadarnya demi mencari nafkah, dan Masya Allah, kecantikannya dipuji jutaan orang.
Tapi di balik pujian itu ada ribuan mata yang hasad, dengki. Ada ribuan mata yang ingin melihatnya jatuh. Energi Ain yang masif ini seperti peluru tak kasat mata yang menghujam benteng pertahanan Inara. Dan ketika benteng itu retak, dari mana serangan itu masuk? Bisa jadi serangan itu tidak berupa sakit fisik, tapi berupa kebocoran privasi. CCTV yang bocor adalah manifestasi dari Ain yang menjebol dinding privasi. Mata jahat yang selama ini hanya bisa melihat dari layar HP, kini seolah diberi jalan untuk melihat ke dalam ruang paling pribadi Inara. Ini mengerikan, teman-teman. Ini bukti bahwa ketika kita menjadi pusat perhatian, spotlight, kita sedang berdiri di tengah lapangan tembak energi. Kita masuk ke bagian paling kontroversial, pesugihan digital. Apa definisi dasar pesugihan? Mendapatkan kekayaan melimpah dengan cara instan melalui perantaraan setan, dengan syarat memberikan tumbal. Lihat pola yang terjadi di kasus viral ini. Video bocor, jutaan orang menonton, akun-akun gosip memposting ulang, media online seperti sumber berita kita tadi mendapatkan traffic, YouTuber membuat konten reaksi, netizen berkomentar. Terjadi perputaran uang yang sangat besar di sini. AdSense, endorsement, paid promote. Semuanya mendulang cuan dari satu hal, AIB seseorang. Tanpa sadar, ekosistem media sosial kita telah mempraktekkan pesugihan kolektif. Siapa tumbalnya? Inara Rusli. Siapa yang menikmati kekayaannya? Publik dan penyebar. Siapa dukun atau perantaranya? Algoritma media sosial. Dalam pesugihan kandang bubrah, pelakunya harus merenovasi rumah terus-menerus agar kaya. Dalam pesugihan viral, seseorang harus terus-menerus direnovasi hidupnya, dihancurkan, dibangun isu baru, dihancurkan lagi, agar atensi publik tetap terjaga. Mungkin Inara adalah korban murni, tapi bagi si penyebar awal, bagi mereka yang sengaja membocorkan video ini demi kepuasan batin atau keuntungan materi, mereka sedang melakukan kontrak dengan iblis. Mereka menukar moralitas dan rasa takut kepada Tuhan demi viralitas sesaat. Ingat teman-teman, uang yang dihasilkan dari menyebarkan aib orang lain adalah uang yang panas, uang darah, sama seperti uang hasil pesugihan yang konon tidak akan berkah dan akan meminta ganti rugi yang lebih besar di kemudian hari. Mungkin hari ini si penyebar tertawa melihat videonya viral, tapi hukum karma, atau dalam Islam disebut kifaroh, itu nyata. Siapa yang membuka aib saudaranya di dunia, Allah akan membuka aibnya di akhirat, bahkan mungkin dipermalukan di dunia sebelum dia mati. Apakah ini akhir dari segalanya? Tidak. Justru, kebocoran CCTV ini mungkin adalah kode alam atau peringatan bagi kita semua yang terlalu mendewakan teknologi pintar, smart home. Ada bahaya yang mengintai di balik lensa kecil di pojok plafon kamar kalian. Ada bahaya yang lebih besar daripada sekadar maling yang mencuri motor, yaitu maling yang mencuri marwah. Lalu, bagaimana cara kita melindungi diri? Bukan hanya secara teknis ganti password, tapi secara spiritual. Adakah amalan atau pagar yang bisa memblokir mata-mata jahat, baik yang berbentuk manusia maupun jin digital? Kita akan bahas solusi spiritual dan teknis ini, serta membongkar ciri-ciri rumah yang sudah disusupi pengintai gaib di bagian selanjutnya. Pasukan pemberani, kita sudah bicara soal bahayanya. Kita sudah bicara soal iblis yang bersemayam di balik lensa dan algoritma. Sekarang, pertanyaannya adalah, bagaimana kita melawan? Apakah kita harus membuang semua CCTV? Apakah kita harus hidup seperti manusia gua tanpa internet? Tentu tidak. Islam dan akal sehat mengajarkan kita untuk mengikat unta dulu, baru bertawakal. Ada dua lapis benteng yang harus kita bangun sekarang juga. 1. Benteng teknologi, ikhtiar zohir. Belajar dari kasus Inara, kita tahu bahwa keamanan siber itu rapuh. Ganti password berkala. Jangan gunakan tanggal lahir, jangan gunakan nama hewan peliharaan, gunakan kombinasi yang rumit. Anggap password itu sebagai mantra kunci gembok rumah kalian. Enkripsi dan 2FA, pastikan CCTV kalian memiliki fitur two-factor authentication. Jangan biarkan tamu tak diundang masuk hanya karena pintu digital kalian tidak dikunci ganda. Posisi kamera, ini penting. Jangan pernah pasang CCTV di area private mutlak seperti kamar tidur utama atau kamar mandi, secanggih apapun sistem keamanannya. Ingat, server bisa diretas, cloud bisa bocor. Jangan beri celah bagi syaitan manusia untuk mengintip aurat kalian. 2. Benteng spiritual, ikhtiar batin.
Tapi teknologi saja tidak cukup jika musuhnya adalah energi jahat atau ain. Kita butuh digital ruqyah. Hidupkan Al-Quran di rumah. Rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran itu seperti kuburan, gelap dan pengap. Sering-seringlah memutar atau membaca surat Al-Baqarah. Hadis Nabi menyebutkan bahwa setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Ini akan menetralisir energi panas, sisa pertengkaran atau dendam masa lalu. Amalan penutup aib. Ada doa yang indah yang diajarkan Rasulullah SAW. Allahumma stur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutupilah auratku, aibku, dan berilah ketentraman dari rasa takutku. Bacalah ini setiap pagi dan petang. Jadikan ini shield, perisai kalian. Ketika kalian meminta Allah menutup aib, maka Allah akan menggerakkan skenario langit agar file-file jahat itu korup, agar niat jahat penyebar itu gagal, atau agar mata manusia dipalingkan dari aib tersebut. Visual. Inara Rusli yang sedang tersenyum tegar dalam sebuah wawancara disandingkan dengan gambar bunga teratai yang tumbuh di air keruh. Chapter 5. Jangan jadi bagian dari pesugihan mereka. Kembali ke inti masalah. Video 2 jam yang viral. Teman-teman, saat ini video itu mungkin masih bergentayangan di dark web atau grup-grup tertutup. Link-link haram mungkin mampir di DM kalian. Disinilah ujian iman kita yang sesungguhnya. Ingat teori pesugihan viral tadi? Setan butuh penonton, iblis butuh engagement. Setiap kali kalian mengklik link tersebut, setiap kali kalian menyebarkannya, kalian sedang memberi makan energi jahat itu. Kalian sedang menjadi donatur bagi kerusakan moral bangsa ini. Kalian sedang ikut menyayat hati seorang ibu yang sedang berjuang membesarkan anak-anaknya sendirian. Inara Rusli adalah korban, titik. Dia bukan pelaku kriminal. Dia dikhianati oleh sistem keamanan dan dikhianati oleh orang yang menyebarkannya. Jika kita mengaku sebagai manusia yang beradab, apalagi yang beragama, mari kita putus rantai pesugihan ini. Stop share, stop nonton, report akun penyebar. Jadikan gadget kita sebagai ladang pahala, bukan ladang dosa jariah. Bayangkan jika, na'udzubillah, itu adalah video ibu kita, kakak perempuan kita, atau anak perempuan kita di masa depan. Hukum tabur tuai itu nyata. Lindungi kehormatan orang lain, maka Allah akan melindungi kehormatanmu. Kasus Inara Rusli dan bocornya CCTV ini adalah tamparan keras bagi kita semua. Ini mengajarkan kita bahwa 1. Privasi itu mahal. Di era digital, privasi adalah barang mewah yang harus dijaga dengan darah dan doa. 2. Dendam itu menghancurkan. Jika benar ada andil dendam masa lalu, lihatlah betapa rusaknya dampak yang ditimbulkan. Tidak ada pemenang dalam perang aib, semuanya jadi abu. 3. Pertolongan Allah itu dekat. Bagi Inara, mungkin ini adalah ujian berat untuk mengangkat derajatnya lebih tinggi lagi. Emas harus dibakar dulu untuk menjadi murni. Kita doakan semoga dia dan anak-anaknya diberi kekuatan mental baja untuk melewati badai ini. Kejahatan boleh saja canggih, teknologi boleh saja maju, tapi perlindungan Allah jauh di atas segalanya. Mata CCTV bisa merekam 24 jam, tapi mata Allah mengawasi segalanya tanpa henti, termasuk mengawasi siapa yang menzolimi dan siapa yang dizolimi. Terima kasih sudah menemani saya membedah kasus ini dari sudut pandang yang berbeda. Saya harap setelah menonton video ini, kalian tidak hanya mendapatkan update berita, tapi juga mendapatkan insight spiritual untuk menjaga diri dan keluarga. Jika kalian merasa video ini bermanfaat dan membuka mata batin kalian, tolong bantu kami menyebarkan kebaikan ini dengan menekan tombol like. Bagikan video ini ke grup keluarga, teman, atau pasangan kalian sebagai pengingat agar kita lebih waspada menjaga privasi rumah tangga. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, karena masih banyak misteri dunia dan fenomena sosial yang akan kita bongkar bersama di video selanjutnya. Mari kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis dan solawat, agar apa yang kita bahas menjadi ilmu, bukan sekedar gosip. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jaga diri kalian, jaga aib saudara kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.